Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sahabat. Semoga semua dalam keadaan yang selalu sehat ya sahabat ya. Amin. Supaya ternaknya lancar. Kalau sehat kan enak kita merawat burungnya. Ya nggak sahabat. Oke sahabat, kembali lagi di channel saya Yoko Konari. Jadi untuk video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya mengenai penyebab ya atau faktor-faktor yang mengakibatkan si anakan kenari itu mati ya di usia dini. Jadi nanti penyebabnya atau faktornya apa saja saya akan bagikan pengalaman saya sahabat. Jadi tetap simak videonya sampai selesai. Oke sahabat, jadi untuk penyebab yang pertama yang mengakibatkan ya si anakan kenari itu bisa mati di usia dini. Yang pertama adalah faktor cuaca sahabat. Karena kalau kita melihat dari faktor cuaca ini kan ini hukum alam ya. Jadi kita sebagai peternak semuanya ya harus pintar-pintar mengatasi tentang cuaca ini ya. Karena cuaca ekstrim ya, dingin misalnya, apalagi khususnya kalau di malam hari. Nah untuk di malam hari misalnya sahabat harus pintar-pintar ya. Mungkin karena anakan yang baru menetas itu kan perlu sekali yang namanya kehangatan ya. Kehangatan si ruangan ya, di kandang sarang ya, bukan kehangatan yang lain-lain maksudnya itu sahabat. Jadi sahabat harus pintar-pintar kasihlah lampu yang bisa menghangatkan. Misalnya biasanya pakai warna putih, khusus baru menetas sahabat bisa diganti dengan lampu yang warna kuning yang dari bohlam itu ya. Itu cukup bagus untuk menghangatkan si ruangan tersebut sahabat. Jadi pokoknya kalau pas yang lagi cuaca ekstrim sahabat harus cepat-cepat diatasi. Karena kalau nanti telat sedikit ini bisa fatal akibatnya seperti itu sahabat. Untuk yang cuaca itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kehabisan pakan sahabat. Kita sebagai peternak ya kita harus konsisten ya dalam, karena ternak ya buat usaha kita ya, buat tambahan kita ya, pemasukan. Jadi kita udah niat usaha ya kita harus perawatannya harus semaksimal mungkin. Khususnya yang habis menetas ya. Yang habis menetas semua burung kita ya jangan sampai yang namanya kehabisan pakan. Tapi kalau yang baru menetas sahabat harus lebih ekstra ya, diusahakan jangan sampai pakan itu kehabisan. Khususnya untuk telur sahabat. Karena telur ini nih sangat bagus sekali untuk apa ya? Buat pertumbuhan si badan si anak kenari tersebut. Karena dia mengandung nutrisi ya, jadi proteinnya bagus supaya si anakan itu cepat besar, cepat dari buat kekebalan tahan tubuhnya juga lebih bagus kalau untuk telur ini sahabat. Usahakan kalau untuk telur jangan sampai kosong ya, pokoknya dikasih aja full untuk telur ini sahabat. Minimal sahabat bisa kasih minimal 2 hari dalam sehari ya, tapi dilihat dulu dari si jumlah anakan tersebut sahabat. Kalau untuk 2 ekor oke, 2 kali dalam sehari. Tapi kalau sudah sampai 3 bahkan 4 anakan sahabat lebih lebih diperhatikan lagi, dicek. Karena pengalaman saya kemarin baru turun ya 4 ekor anakan. Saya cek sehari saya bisa mengganti telur itu bisa 3 kali bahkan 4 kali lah, tapi rata-rata 3 kali dalam sehari. Jadi pagi saya kasih cek, nanti sekitar jam 11 sudah bisa habis, mungkin saya kasih lagi. Jadi usahakan sih kalau untuk telur, kalau untuk saya sih jangan sampai kosong ya, karena ini sangat bagus untuk si anakan kenari tersebut ya, supaya lebih sehat ya, intinya seperti itu sahabat. Pokoknya intinya jangan sampai yang namanya kehabisan pakan. Kalau pengen burungnya tetap hidup, kalau pengen mati ya nggak usah dikasih pakan. Jadi intinya seperti itu sahabat. Jadi intinya yang kedua itu adalah jangan sampai yang namanya kehabisan pakan. Oke sahabat, sekarang kita lanjut penyebab yang nomor 3 sahabat. Yang nomor 3 itu adalah terlalu sempitnya sarang buat si anakan tersebut sahabat. Jadi sahabat harus cek ya. Kalau untuk 1-2 ekor oke. Tapi kalau udah lebih dari 2 ekor sahabat tuh harus benar-benar diperhatikan untuk tempat sarangnya ya. Kalau terlalu sempit otomatis ya, misalnya netas 3 atau 4, pasti untuk telur yang menetas terakhir pasti dia posisi badan kan paling kecil. Jadi kalau sarang terlalu sempit nanti bisa saling tertindih ya. Kalau tertindih itu nanti yang terakhir pasti dia kan dari segi tenaga dia pasti kan paling sedikit ya. Jadi yang nomor 1, nomor 2 bahkan nomor 3 dia tenaganya lebih
lebih ekstra, lebih bagus ya, lebih kuat. Jadi yang nomor 4 ini harus benar-benar kita diperhatikan untuk yang penetasan terakhir sahabat. Karena kalau untuk terakhir ini ya yang sering terjadi itu tertindih ya, terus yang terjadi adalah kadang-kadang nggak kelolos sama si indukan sahabat. Nah kalau kita dibiarkan saja nanti si anakan ini bisa mati sahabat, karena nggak ada asupan makanan yang masuk dalam tubuhnya ya, maksudnya nggak dilolos sama indukannya. Jadi sahabat harus benar-benar dicek, terus diakalin ya, kalau emang udah sampai 3 bahkan 4 ekor, buatlah si sarang itu lebih besar. Sahabat bisa diperbesar ya, dilebarin ya sarangnya, supaya nanti bertujuan tidak saling menindih ya, jadi nanti bisa agak melebar, jadi otomatis si anakan bisa kelolos semua sama si indukannya sahabat. Nah ini masalah-masalah kayak gini juga harus benar-benar kita perhatikan supaya anak semua kelolo dan akhirnya sehat, bisa hidup sampai dewasa dan dijual menghasilkan uang sahabat. Jadi intinya sahabat harus cek lah untuk sarang ini, usahakan jangan terlalu sempit untuk sarang. Oke, itu untuk penyebab yang nomor 3 sahabat. Terus penyebab yang nomor 4 adalah terganggu suara kenari jantan. Sahabat harus apal ya sama kenari-kenari sahabat semua ya. Jadi antara betina yang 1 dan 2 bahkan ketiga itu kadang-kadang memiliki karakter yang berbeda. Kadang ada yang cepat birahi, kadang ada yang lama birahi. Nah untuk yang cepat birahi, kalau ini terlalu sering mendengarkan suara kenari jantan, yang terjadi adalah si betina itu dalam proses pelolohan ini tidak maksimal sahabat. Nanti tidak maksimal, begitu dia meloloh mendengarkan suara kenari jantan, dia nggak fokus, akhirnya baru naik ke sarang mau ngeloloh, baru ngeloloh sebentar dia turun lagi. Jadi dia gelisah, akhirnya proses pelolohan itu tidak maksimal. Usahakan mungkin kalau pas posisi kenari sahabat betina yang gampang birahi ya, jadi sahabat usahakanlah kenari jantan jangan terlalu dekat sama si tempat dimana dia untuk ternak sahabat proses pelolohan. Misalnya ya ditaruhlah si kenari jantan di luar ruangan ya, lebih jauh sedikit lebih bagus lah. Intinya mendengarkan sih boleh sahabat, tapi jangan terlalu sering, karena ini ada imbasnya. Karena ini pengalaman saya seperti itu sahabat. Begitu proses melolo, saya mau menjodohkan kenari sama yang lainnya, pas dia lagi gacor ngerek mau ngawin, nah akhirnya yang melolo itu terganggu. Saya perhatiin baru naik sedikit melolo, dengar suara kenari jantan turun lagi, menyari, kayak kesannya lagi menyari lah, udah mencari si pejantan itu sahabat. Jadi endingnya ya melolonya itu nggak maksimal. Itu juga bisa karena melolo nggak maksimal ya, intinya asupan makanan buat si anakan kenari kurang ya, bisa mati sahabat. Jadi sahabat usahakanlah jangan terlalu dekat ya untuk suara kenari jantan ya. Dilihat dari karakter, kecuali kalau pas betina yang aman, dia dengar suara kenari jantan dia cuek, nggak masalah. Tapi untuk kenari-kenari yang lainnya, misalnya yang karakternya beda, yang cepat birahi, sahabat harus benar-benar perhatikan. Diatasi lah, jangan terlalu dianggap enteng lah, karena ini masalah kecil juga, ini ada pengaruhnya sendiri sahabat. Efeknya juga bisa fatal lah. Jadi intinya sahabat harus benar perhatikan antara karakter kenari-kenari sahabat semua. Terus untuk penyebab yang selanjutnya adalah kebersihan kandang sahabat. Nah, kenapa kebersihan kandang? Iya, karena kebersihan kandang itu sangat penting buat kenari kita ya, untuk semua kenari kita. Kebersihan, nggak proses yang lagi proses pelolohan ya, ada anaknya ya, semua penting. Tapi untuk yang lagi meloloh sahabat benar-benar lebih ekstra diperhatikan ya. Apalagi posisi anakan baru mulai belajar turun dari sarang. Kadang-kadang kalau sarangnya alasnya jarang kita bersihkan, dia banyak kotoran. Kadang-kadang dia bisa makan sisa-sisa makanan, nanti pasti kan mengandung bakteri, bisa juga itu bisa mengakibatkan kematian, nanti akhirnya sakit. Nah, nggak mau makan, nafsu makan kurang, akhirnya bisa mati sahabat. Nah terus untuk sarangnya juga sahabat, kebersihan juga harus diperhatikan. Jangan dari pertama menetas sampai mandiri didiemin saja. Nah ini sahabat juga perlu diganti, dicek lah kalau posisi
di sekeliling sangkar-sangkarnya udah banyak kotoran, sahabat gantilah sampah sarang yang baru. Sarang kan nggak mahal, paling satu bungkus berapa sih, 2.000, 5.000. Nah, itu nggak mahal, sahabat, lebih baik diganti. Udah terpantau, udah kelihatan kotor si sarang itu, sahabat harus diganti supaya nanti kebersihan intinya juga pengaruh ya. Jadi apalagi kalau proses si anak kan udah mulai belajar makan ya. Makan itu pasti dia ngambilnya makanan asal ada ini, kan main di pacok aja ya. Jadi dia takutnya nanti yang kotor-kotor nanti dia kemakan, bisa juga mengakibatkan kematian, sahabat. Untuk kebersihan kandang, sahabat, juga harus diperhatikan ya. Nah, itu untuk kebersihan kandang. Terus sahabat, ya kurang dan lebihnya itu tadi penyebab-penyebab yang saya bagikan ya menurut pengalaman saya sendiri, yang bisa menyebabkan si anakan kenari bisa mati di usia dini. Jadi antara lain yang pertama tadi yaitu bisa jadi dari faktor cuaca, dari tempat sarangnya yang terlalu sempit bisa, terus kehabisan pakan, terus mendengarkan suara kenari jantan, dan dari kebersihan kandang. Pokoknya selebihnya dari itu ya itu udah takdir ya, rezeki kita masing-masing sebagai peternak ya. Yang penting intinya, saya kan selalu bilang intinya perawatan lah ya. Jadi perawatan itu nomor satu ya, karena perawatan itu sangat penting buat kenari kita ya, supaya hasilnya nanti mudah-mudahan bagus. Intinya seperti itu, sahabat lah. Pokoknya untuk video kali ini cukup sampai sini, sahabat. Jadi yang saya ucapkan banyak terima kasih yang udah subscribe channel saya, dan yang belum subscribe silahkan subscribe buat dukungannya supaya saya lebih semangat lagi membuat videonya untuk kedepannya. Pokoknya jangan lupa subscribe, share, barangkali ada yang pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Nanti kalau saya bisa, insya Allah saya akan jawab, sahabat. Pokoknya akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.